but it's absolute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to our God who has been giving us mercies and blessings so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has taught us from the stupidity era to cleverness era. Hi guys, my name is Muhammad Iqbal Multadsam. Nah, dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan siswa di SMA Negeri 2 Sidrap. Tentunya, saya akan membahas topik ini tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Syahlora Syifa, and I'm from class 10-5 Senior High School 2 Sidrap. Hai Siva. Hai Kak Iqbal. How are you today? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di Indonesia ini, hampir seluruh sekolah atau mungkin semua sekolah memiliki kebiasaan siswa, apakah itu yang baik atau mungkin yang buruk. Nah, menurut Siva, apakah di SMA Negeri 2 Sidrap ini dominan lebih ke buruk atau yang baik sih? Nah, menurut saya selama ini dari pandangan saya sendiri, SMA Negeri 2 Sidrap itu lebih dominan ke kebiasaan buruk sih Kak. Wah, bahaya juga ya. Nah, mungkin tidak hanya perlakuan buruk yang ada di sekolah ini, ada juga beberapa perlakuan baik yang ada dilakukan oleh siswa sekolah ini. Apakah Siva bisa menyebutkan beberapa yang baik? Nah, dari pandangan saya selama kurang lebih 6 bulan berada di sekolah ini, kebiasaan baik yang selama ini saya lihat itu dari prestasi-prestasi yang ada di sekolah kita ini yang dapat dilihat oleh masyarakat luar, seperti prestasi-prestasi yang sudah sampai di nasional dan seperti kayak kebiasaan-kebiasaan baik lainnya seperti giat belajar dan lain-lainnya. Wah, itu harus ditingkatkan sih. Iya Kak. Nah, dari diri kamu sendiri nih, kamu kan salah satu siswa yang duduk di bangku SMA ya. Keseharian kamu sebagai siswa di Semada ini apa sih? Nah, kebiasaan saya di selama sekolah itu seperti kalau jam kosong, biasanya saya mengisinya dengan menulis atau membaca. Wah, sepertinya hobi kita mirip ya. Sepertinya di Semada juga memiliki program GEMES atau gerakan menulis siswa. Itu bisa ditingkatkan bagi siswa Semada yang memiliki kebiasaan buruk atau malas menulis atau membaca. Ya betul sekali Kak. Nah, di pertanyaan berikutnya, apakah siswa yang punya circle di luar sekolah itu sebagian besar baik? Nah, menurut saya selama ini circle-circle yang ada di luar sekolah itu mengarah ke arah positif. Seperti mereka kalau lagi nongkrong di kafe-kafe gitu, biasanya mereka lagi belajar, kerja kelompok, atau ada juga sih yang seperti kayak main game. Wah, itu yang main game bisa dikurangi mungkin ya. Dipertimbangkan juga sih. Mungkin banyak yang buruk tapi kita tidak tahu ya. Tahu ya. Sepertinya kebiasaan buruk yang siswa Semada ini yang dilakukan siswa Semada itu seperti apa sih, bisa disebutkan? Nah, dari selama ini yang saya lihat, kebiasaan buruk siswa SMA Negeri 2 Sidrap itu seperti kurangnya menaati tata tertib sekolah. Ada juga yang seperti kita nggak tahu ya, tapi dari laporan selama ini banyaknya siswa yang merokok sembunyi-sembunyi. Terus ada juga yang lompat pagar. Kemudian seperti tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap sampai pulang sekolah. Nah,
Itu sepertinya udah dianggap hal biasa ya sama siswa yang nakal di Semada ini. Iya, Kak. Sepertinya menurut saya juga kebiasaan yang buruk itu seperti datang terlambat atau mungkin membentak guru. Oh iya, Kak. Menurut Siva, apakah Siva sudah mempunyai pengalaman terlambat atau mungkin yang melanggar tata tertib sekolah? Alhamdulillah selama ini belum ada sih, Kak. Alhamdulillah. Menurut sebagai pandangan Siva ke teman sekelasnya, apakah teman kelas Siva itu baik atau mungkin ada yang buruk? Nah, jadi saya bersama teman-teman saya selama ini sudah 1 semester ya berlalu. Nah, menurut saya juga mereka tuh baik-baik karena ya beberapa dari mereka juga merupakan teman dari SMP, jadi udah kenal sih. Bagus ya, sudah akrab dari SMP gitu. Kalau circle Siva yang di luar sekolah itu mungkin bisa diceritakan sedikit? Biasanya sih kalau misalnya lagi nongkrong bahas tentang tugas, kan ada juga tuh dari teman dari luar sekolah bahas kayak sharing-sharing di sekolah, keseharian sekolah kamu tuh kayak gimana, bahas juga lah positifnya SMA 2. Circle-nya positif vibes ya. Bisa disebutkan juga apakah di sekolah ini Siva mengenal beberapa siswa yang sudah terbiasa melakukan kebiasaan buruk? Ya, tentunya dong, Kak. Di dalam kelas saya sendiri juga pasti ada. Itu bisa disebutkan kebiasaan buruknya seperti apa? Nah, seperti kalau misalnya mereka tidak menyukai nih pelajaran yang selanjutnya. Mereka tidak masuk gitu loh, Kak, belajar, malah ke kantin malah. Bolos ya? Bolos. Bahaya sih ya. Bahaya, Kak. Mungkin juga Siva pandangan ke seniornya atau ke kelas 11 atau mungkin kelas 12, Siva mungkin bisa melihat beberapa siswa yang punya circle di luar sekolah yang memiliki kebiasaan buruk. Bisa disebutkan kebiasaan buruk yang di luar sekolah itu apa? Menurut dari selama ini saya melihatnya seperti kakak-kakak kelas yang naik motor gitu, Yang balap liar ya? balap liar. Itu bisa merusak nama sekolah nggak sih? Ya menurut saya tuh kalau misalnya orang lain tahu mereka dari SMA Negeri 2 Sidrap, ya bisa sih kalau misalnya dia menyebarkan gitu. Iya sih. Saya juga udah pernah mendengar di masyarakat luar yang menceritakan bahwa siswa SMA Negeri 2 Sidrap yang didapati melompat pagar. Bagaimana tanggapan Siva terhadap perlakuan tersebut? Ya menurut saya itu sudah agak fatal ya, dikarenakan lompat pagar. Nah kita tuh sebagai siswa itu udah kewajiban sih yang namanya belajar. Jadi kalau misalnya bolos itu kayak udah fatal. Tapi sepertinya yang kayak bolos, lompat pagar, atau yang merokok seperti yang tadi Siva sebutkan itu sudah dianggap hal biasa ya. Iya. Padahal aslinya sih itu kalau dipikir-pikir Udah termasuk kenakalan remaja yang susah kelewatan. Cara mengatasi hal negatif menurut Siva itu gimana sih? Ya dengan cara untuk mereka yang nakal atau udah sering bolos, diusahakan untuk mengisi waktu mereka dengan cara positif, seperti mengikuti ekstrakurikuler untuk mempersibuk diri daripada keluar nongkrong begitu, mending di sekolah mengisi waktu ekstrakurikuler. Nah di Semada ini bisa disebutkan nggak sih ekstrakurikulernya itu apa aja dan fungsi-fungsinya kalau boleh? Nah, saya sendiri dari organisasi SCSI Semada English Study Community yang menurut saya itu isinya tuh tentang belajar bahasa Inggris lah, kayak dasar-dasar bahasa Inggris. Kemudian ada juga organisasi Sispala yang itu tentang alam-alam kayak mendaki gunung. Kemudian ada juga Malomo Scout itu pramuka. Terus apalagi ya, seperti ICT mengenal komputer. Kemudian ada Popsi yang kegiatannya itu olahraga. Terus
PMR, Palang Merah Remaja. Ya itu doang sih yang saya tahu selama Wah. ini. Sepertinya di Semada ini banyak organisasi atau ekstrakurikuler yang positif banget ya untuk siswa. Eh, karya-karya apa aja yang ada di Semada yang siswa itu buat atau karya dari siswa. Nah, di karya-karya siswa yang selama ini saya tahu seperti kayak ini, podcast, kemudian kayak kayak prestasi-prestasi dari yang lain gitu. Prestasinya itu yang menurut saya itu udah luar biasa sih, sampai bisa tingkat nasional. Keren ya. Menurut Siva nanti kalau udah mau tamat di Semada, mau lanjut di mana sih? Karena dengar-dengar akhir-akhir ini Semada akan kampus Expo ya. Nah, menurut saya akan melanjutkan di Universitas Hasanuddin mungkin untuk mengambil jurusan kedokteran. Karena kan saya punya cita-cita sendiri untuk menjadi dokter. Amin. Semoga diperlancar ya. Amin. Mungkin cara belajarnya tuh ditingkatin ya. Ya, Kak. Kenapa Siva pilih kedokteran di Universitas Hasanuddin, bisa disebutkan alasannya? Karena saya sendiri sangat dari kecil tertarik dengan dokter. Dilihat dari film kartun gitu, kayak membantu orang, kemudian mengobati. Itu menurut saya hal yang mulia dan seru juga sih membantu orang lain. Wah, cita-cita Siva sangat membanggakan orang tua ya. Nah, yang membuat Siva tertarik dengan kedokteran itu apa sih? Apa mungkin mau menangani kasus-kasus yang seperti sakit syaraf atau mungkin kecelakaan? Nah, saya sih tertarik dengan bidang anestesi yang bekerja di dalam unit gawat darurat. Ya, itu merupakan kayak bisa melihat langsung gitu loh, kayak dari prosesnya tuh tiba-tiba langsung bisa dilihat. Atau bisa langsung secara langsung Secara itu tiba-tiba langsung, ya. tiba-tiba, iya. Menurut Siva dalam arti bahasa Inggris dalam kedokteran itu bagaimana sih? Ya menurut saya tuh penting ya, dikarenakan mungkin setelah lanjut di Universitas Unhas saya mau ya cita-cita juga sih untuk lanjut di luar negeri, dan menurut saya itu juga kayak mengenal obat-obat itu kan kebanyakan sih yang memakai bahasa Inggris kan, jadi ya itu sangat-sangat penting. Nah, mungkin sekarang bisa dibiasain ya pakai bahasa Inggris dari dini begitu supaya pas jadi dokter gitu udah nggak heran gitu lihat nama-nama yang dari bahasa Inggris. Ya betul, Kak. Bisa perkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris mungkin? Nah, hello everyone, my name is Syahla Rashifa and I'm from class 10-5 Senior High School Tusidrap, and usually my friend is call me Shiva. Siva di circle-nya itu sudah tahu nggak sih cita-cita temannya apa, bisa disebutkan? Nah, dari yang mereka udah ngobrolin sama saya sendiri, kebanyakan dari dokter, poluan, itu. Ada juga sih yang mau jadi pramugari katanya. Wah, cita-citanya tinggi semua ya, semoga dilancarkan. Amin. Ya, menurut Siva penggunaan HP di dalam dunia pendidikan itu berpengaruh buruk atau baik sih? Menurut saya sih itu berpengaruh baik jika kita membawanya sendiri ke arah yang baik, dan itu berpengaruh buruk jika kita membawanya ke arah yang buruk. Dikarenakan pada saat ini, di masa saat ini informasi-informasi itu terdapat semua sih di internet. Jadi menurut saya sendiri itu sangat berpengaruh untuk pendidikan, dikarenakan kita sendiri kalau misalnya kurang tahu tentang pendidikan, kita bisa cari-cari, sharing-sharing, searching gitu ya di internet. Kalau menurut Siva kan nih cewek ya, Siva sering begadang gak sih main HP? Ya sering sih, Kak. Menurut kakak, dari kakak sendiri, cowok biasanya
ngapain aja sih kalau misalnya larut malam sambil main HP? Kalau dari pengalaman sendiri ya, saya seringnya begadang ya karena main game atau mungkin chatan sama teman. Bisa juga nonton film. Dengar-dengar di kasus di Semada ini paling banyak yang terlambat ya. Iya kak. Itu terlambat mungkin gara-gara HP ya. Iya. Pengaruh HP yang begadang pas malam. Sampai malam. Bagaimana cara mengatasi begadang dengan main HP itu? Menurut saya sih mereka harus mengatur waktu mereka dari misalnya sampai jam segini itu untuk main HP. Menurut Siva, kalau siswa itu searching di internetnya itu bagaimana sih? Ya. Untuk siswa ya? Ya, kebanyakan dari mereka sih biasanya menggunakan Google untuk mencari informasi tentang tugas mereka. Wah, betul-betul ya. Kalau dampak positifnya itu sangat baik Banyak. bagi siswa. Mungkin Siva juga bisa menyebutkan beberapa dampak buruknya yang mungkin bisa mempengaruhi kehidupan luar atau kehidupan sekolah siswa. Nah, kebiasaan buruknya dari handphone itu seperti kayak adanya kayak mereka tuh menonton hal yang menurut kita tuh belum bisa dinonton. Kemudian menghabiskan waktu sendiri dari nonton film itu sampai tengah malam nggak tidur-tidur itu menurut saya tuh udah kelewatan ya. Kalau Bisa nonton film mempengaruhi. boleh, tapi sayang mata juga. Ya. Solusi aplikasi apa yang berguna untuk siswa di internet saat ini? Seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, sama Google jika dipergunakan dengan baik. Solusi untuk mencegah kebiasaan buruk siswa yang menggunakan internet dengan hal-hal negatif itu bagaimana sih menurut kamu? Ya, menurut saya, from my opinion, mereka itu harus tahu batasan dari apa yang mereka searching selama ini. Kalau bisa dibawa arah ke positif dibanding dengan hal negatif. Nah, menurut Siva, solusi agar siswa tidak terlambat ke sekolah apa? Ya, dengan cara bangun pagi, kurangi begadang. Tuh. Itu begadangnya mungkin main HP ya, atau Iya. mungkin mengerjakan tugas. Di sekolah di Semada ini kalau dihitung-hitung motor itu di parkiran ada 500 buah atau lebih. Itu yang membuat kericuhan saat pulang sekolah atau di luar sekolah, itu yang membuat masyarakat resah mungkin. Itu yang kebanyakan kasus yang terlambat itu jarak rumah dari sekolah itu masih dalam satu kota. Nah, itu solusinya bagaimana sih supaya tidak terlambat padahal rumahnya sudah dekat? Dari yang saya dengar biasanya mereka yang di rumahnya di sekitar kota itu menunda-nunda untuk datang ke sekolah, seperti nanti deh mau apel baru datang ke sekolah karena mereka pikir rumahnya dekat. Nah, tapi nanti ujung-ujung mereka juga terlambat. Kan kalau pagi itu macet ya. Iya, betul sekali Kak. Itu menurut Siva, yang siswa sekolah ini yang menurut Siva atau pemikiran Siva sendiri, banyak nggak sih yang melanggar lalu lintas? Ya, banyak sih, seperti mereka yang berangkat ke sekolah tidak menggunakan helm, kemudian seperti perlengkapan motornya itu hilang seperti spion, kemudian knalpot bogar, terus melewati lampu merah. Itu tadi pagi saya juga dapat sih kejadian seperti itu. Bagaimana aturan di sekolah agar parkiran itu teratur, karena parkiran di sekolah kita ini bisa dibilang acak-acakan ya, atau tidak teratur begitu. Nah, untuk solusi dari itu menurut saya untuk teman-teman sekalian yang datang untuk mengatur
seperti sesuai dengan jarak, kemudian diluruskan sesuai dari garis, kan ada tuh garis-garis yang warna putih di parkiran. Menurut saya tuh tolonglah dipaskan supaya parkiran kita tuh terlihat rapih. Bagaimana aturan tempat sampah di sekolah ini atau semada? Menurut saya sih masih banyak ya siswa yang membuang sampah sembarangan, terutama plastik. Tapi sekolah kita sekarang ini sudah menerapkan program no plastik. Jadi kebanyakan sampah di sekolah kita ini sudah tertekan ya karena sampah plastik udah hilang. Itu gerakan yang Siva sebut tadi mungkin bisa dibilang EcoGate ya di semada ini. EcoGate. Menurut Siva definisi EcoGate itu bagaimana sih? Ya menurut saya itu sangat baik. Definisinya tuh kayak menekan sampah plastik yang ada di sekolah kita ini dengan mengganti cup plastik menjadi cup kertas yang selama ini kita gunakan, akhir-akhir ini kita gunakan. Nah, dari cerita yang beredar ya dari guru saya mendengar sampah plastik yang ada di sekolah kita ini bisa mencapai 80 kg per bulan. Ya betul banget. Mungkin EcoGate bisa mengurangi itu ya. Ya. Dan menurut saya juga teman-teman bisa sadar sih akan bahayanya sampah plastik. Yang karena sampah plastik itu susah banget diurai. Jadi untuk teman-teman sekalian saya mengajak untuk mengurangi sampah plastik dengan membawa tumbler dari rumah. Dikarenakan hampir semua di kelas yang saya lihat selama ini sudah menyediakan air galon dan dispenser. Dan ya itu sih, bawa tumbler dari rumah itu penting untuk menekan sampah plastik yang ada di sekolah kita. Nah, siapa tahu air kalian udah habis ya dari tumbler yang kalian bawa dari rumah. Sekarang di setiap kelas itu sudah dibagi air galon atau kalian bisa isi di koperasi, siapa tahu galon kalian habis di kelas. Nah, kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu kita bisa mengurangi dampak buruk dari sampah plastik. Nah, kesimpulanmu tentang daily routinesnya siswa apa yang perlu ditingkatkan, yang buruk ditinggalkan, yang bagus semua positif tadi. Kesimpulan closing statement Bina, bertanya ulang. Nah, menurut Siva kesimpulan dari podcast kita kali ini apa sih? Ya, menurut saya kesimpulan dari podcast kita kali ini dari membahas daily routine anak sekolah sampai sampah-sampah yang ada di sekolah ini, menurut saya hal yang baik bisa ditingkatkan seperti jangan lupa breakfast di rumah untuk menghindari pingsan di sekolah, karena selama ini banyak banget siswa yang didapat pingsan ketika apel ataupun upacara. Kemudian untuk kebiasaan yang buruk tolong ditinggalkan untuk diganti dengan kegiatan positif lainnya. Oke, sekian dari podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.